Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dimanapun Anda berada. Saya Fernanda Siam Fitro. Kali ini akan membuat tugas video dari Ibu Uri Damayanti. Tugas mata kuliah Konsep Hidup Cerdas Sehat. Pada tugas ini saya disuruh mengulas RUU yang baru pada tahun 2020 ini. Kemarin sempat menuai kontroversi dari beberapa kalangan mahasiswa terkait masalah tenaga kesehatan. Tujuan bernegara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Salah satu upaya memajukan kesejahteraan umum dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Agar terdapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu menjamin kesehatan masyarakat yang merupakan hak dasar sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, hidup sejahtera lahir dan batin. Dalam mewujudkan jaminan hak dasar atas kesehatan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan pembangunan kesehatan serta perlindungan masyarakat, termasuk dari obat yang berisiko terhadap kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 Ayat 1 yang menyatakan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kemudian pernyataan yang sama juga didapatkan pada PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1 yang menegaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dengan demikian, sewajarnya bahwa dalam penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga yang kompeten di bidang kefarmasian. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif atau pharmaceutical care, dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan, pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan atau medication error. Saat ini di Indonesia telah memiliki beberapa regulasi standar pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, antara lain Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Di sini dibahas tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dan ada beberapa lagi undang-undang mencakup pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Memutuskan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu wilayah kerja. Pasal 2. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Pasal 3 mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi A. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. 2. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Ketiga, pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visite pasien khusus puskesmas, rawat inap. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Itu tadi adalah beberapa undang-undang regulasi yang konkret mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Lalu ada juga Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.